Jadi berapa hari ini lagi heboh ya cerita tentang bapak-bapak dari Padang tuh yang katanya ngaku punya surat utang pemerintah Republik Indonesia punya utang sama dia keluarganya tuh 50 miliar. Nah, terus beritanya itu udah heboh banget sampai ngalahin berita drama perselingkuhan. Itu tuh channel musik Ayam Pak Gembus yang lagi heboh. Yang gila diulang-ulang terus beritanya, judulnya doang diganti-ganti sama temanya sama media-media. Sampai gue bosen dengernya. Makanya gue berterima kasih sama bapak yang disebut ini katanya saingannya Rangga Empire tuh Sunda Empire sama M dari Suisindo. Makanya gue berterima kasih banget udah bakal nutupin cerita tentang drama perselingkuhan itu yang gue bikin bosen. Jadi pokoknya intinya ceritanya bapak yang disebut netizen ini dibilang saingan Raja Halunya si Lucinta Luna itu ngaku punya surat obligasi. Kalau lu nggak tahu surat obligasi itu surat utang, itu kalau dikonversiin sama nilai sekarang itu nilainya 50 miliar. Lu bayangin tuh 50 miliar duit semua tuh. Lu bisa buat beli cilok buat satu kabupaten kali buat selama seminggu apa sebulan. Cilok kalau nggak tahu bulat. Nah, pokoknya intinya dia punya surat itu yang diterbitin sama pemerintah Republik Indonesia tahun 1950 katanya. Terus gue ngecek, gue cari-cari infonya. Nah, ternyata bener gitu. Di Indonesia pernah diterbitin obligasi atau surat utang pertama tuh tahun 1950 yang diterbitin sama pemerintah Indonesia. Waktu itu zamannya Presiden Soekarno. Jadi intinya karena Indonesia itu ekonominya belum stabil, belum lama baru merdeka. Nah, makanya Presiden Soekarno itu sangat cerdas sama brilian itu dia nerbitin surat utang, obligasi. Intinya supaya rakyatnya itu bisa bantuin pembangunan negara, jadi nggak usah ngutang keluar. Dan menurut gue ini sangat cerdas sama brilian, karena pemerintah luar negeri, kalau nggak salah Jepang itu udah mulai ngikutin yang kayak begini. Jadi jauh sebelum Jepang itu Presiden Soekarno itu udah memikirkan kayak gitu. Tapi poin dari cerita gue adalah surat ini nyata, bener, dan bukan halu. Nah, netizen Indonesia itu main menghakimi aja, main pada bilang ini bapak halu atau nyari sensasi. Bahkan ada yang ngomong-ngomong lagi sampai ditarik-tarik ke politik. Nah, makanya, tapi menurut gue dia nggak salah. Itu emang dia cuma minta haknya kok menurut gue. Tapi biar kata yang gue bilang ini dia bener, secara universal itu surat utang atau obligasi itu ada kadaluarsanya. Dan obligasi Bapak itu kadaluarsa udah pada tahun 1978 kalau nggak salah. Dan kalaupun negara harus bayar surat utang yang kadaluarsa itu dengan metode deposito, kalaupun lah oke negara berbesar hati itu ngebayar, itu nggak seberapa. 3% kali kalau nggak salah 71 tahun ya sampai sekarang. 71 tahun itu total berarti berapa? Cuma 213%. Jadi kalau si bapak itu zaman dulu itu punya 1 juta, itu sekarang cuma jadi 3 juta. Nah, tapi entah bisikan gaib dari mana, si bapak ini itu nuntut negara tuh buat ngebayar dia 50 miliar. Jadi katanya kalau dikonversiin dengan nilai tukar emas sekarang itu nilainya 50 miliar. Apalagi katanya kalau zaman dulu tuh beli nasi padang 5 perak, sekarang 50.000 per porsi. Nah, katanya itu bisa jadi perbandingan konversi. Tapi kenapa menurut gue ini dibilang bisikan gaib? Karena begini, itu kan dijadiin patokannya pada tahun awal 1950. Taruh kata deh, misalkan 1 juta. 1 juta lu masukin pada saat itu di obligasi. Oke, nilai tukar saat itu emas 1 kilonya dapat deh 1 juta. Habis itu kan tiap tahun itu berbunga 3% itu. Itu bunganya 3% itu jangan ditarik ke 1950, otomatis harus ngikutin nilai tuker tahun-tahun berikutnya. Jadi nggak bisa kalau lu konversiin ke tahun awal bunganya total udah berapa tadi udah 3 juta terus dikonversiin lagi ke tahun awal nggak bisa. Kan nilai tukernya tiap tahun itu berubah-berubah. Jadi nilai tukar uangnya tiap tahun dia dapat bunga 3% itu berubah. Jadi makanya gue bilang kenapa itu bisikan gaib. Dan kalau secara logika pemerintah Indonesia itu bisa bayar kok. Seharga bunga tahun 1978 itu sah-sah aja bisa. Apalagi kalau bunganya ngikutin apa tahun sekarang. Itu pun bisa. Orang cuman total jadi cuma 3 juta. Pemerintah Indonesia pasti bisa lah bayar cuma 3 juta perak. Kalau gue pribadi sih, gue nggak bakalan mau kalau jadi tuh bapak ditukerin dibayar bunga sekarang 3 juta gitu. Kalau gue jadi dia mendingan daripada dapat bunga segitu.
Mendingan gue jual tuh obligasi di Tokopedia. Itu kalau dijual di Tokopedia, banyak yang naruh tuh sekarang udah jutaan. Bahkan satu belangko kecil aja tuh, itu kan tuh bapak punya setumpuk obligasinya yang nilainya banyak itu, bertumpuk-tumpuk. Itu bisa dijual mahal, berapa juta kalau dikumpulin. Apalagi kalau orang yang cuma satu biji kecil aja itu udah 300.000 dijualin. Nah, itu lu bayangin gimana kalau tuh bapak jual. Apalagi ini surat berharga gitu loh. Kalau kolektor barang antik itu pasti mau. Ah, ini obligasi pertama Republik Indonesia loh. Nilainya pasti lama-lama makin naik. Pasti banyak kolektor yang ngumpulin benda-benda bersejarah. Apalagi orang Belanda, udah pasti orang Belanda demen nih barang-barang yang tentang Indonesia di museumnya. Pasti mau dibeli. Apalagi beritanya sekarang udah heboh banget. Kalau didiemin lebih lama lagi pasti banyak kolektor yang nyari. Atau bisa juga surat utangnya itu disimpan, dibingkain, dikacain buat bukti otentik buat anak cucunya. Jadi ada cerita yang bagus gitu kalau nenek moyangnya itu pernah ngebantuin negara Indonesia pas lagi susahnya belum lama merdeka. Jadi berkontribusi ikut iniin pembangunan, ngebantuin pembangunan pas negara belum ada duit. Itu pasti menurut gue bakal lebih ngebanggain daripada masuk acara ala itu di TV yang diulang-ulang tiap hari itu tiap episode, berhari-hari, berjam-jam. Sampai kalau lu nontonin itu lu udah bisa hafal siapa aja pemainnya, topiknya apa, dan temanya apa, dan lagu openingnya apa. Lu udah bisa hafal tiap hari karena itu diulang-ulang terus. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.